Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persiapan seleksi guru P3K 2001 dalam pembahasan soal tes bakat skolastik penalaran. Nah, simak videonya sampai selesai ya. Nah, kita mulai kepada soal latihan bakat skolastik penalaran. Hanya anak keturunan Ken Arok yang menjadi raja di Singasari. Kertanegara adalah raja terakhir Singasari. Gajah Mada bukan anak keturunan Ken Arok. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Gajah Mada menjabat Patih Singasari. B. Kertanegara bukan keturunan Ken Arok namun menjadi Raja Singasari. C. Gajah Mada bukan Patih Singasari tetapi Patih Majapahit. D. Meski bukan anak keturunan Ken Arok, Gajah Mada menjadi Raja Singasari. E. Ken Arok merupakan leluhur Kertanegara. Dari soal dapat kita bahas bahwa karena Kertanegara adalah raja terakhir Singasari dan hanya anak keturunan Ken Arok yang menjadi raja di Singasari. Berarti Ken Arok adalah leluhur atau nenek moyang Kertanegara. Nah, dapat kita simpulkan jawabannya adalah Ken Arok merupakan leluhur atau nenek moyang Kertanegara. Nah, pada option terdapat pada jawaban E. Ken Arok merupakan leluhur Kertanegara. Kita lanjut pada soal berikutnya. Semua prajurit Singasari menyimpan keris di pinggangnya. Sebagian prajurit Singasari bersenjatakan tombak panjang. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Prajurit Singasari yang menyimpan keris di pinggangnya pasti bersenjatakan tombak panjang. B. Sebagian prajurit Singasari bersenjatakan tombak panjang dan sebagian lainnya bersenjatakan panah. C. Sebagian prajurit Singasari menyimpan keris di pinggangnya dan bersenjatakan tombak panjang. D. Sebagian prajurit Singasari tidak menyimpan keris di pinggangnya namun bersenjatakan tombak panjang. E. Sebagian prajurit Singasari menyimpan keris di pinggangnya dan bersenjatakan panah. Maka kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah karena semua prajurit Singasari menyimpan keris di pinggangnya dan juga sebagiannya bersenjatakan tombak panjang, berarti sebagian prajurit Singasari menyimpan keris di pinggangnya dan bersenjatakan tombak panjang. Maka pada option dapat kita temukan jawabannya adalah C. Sebagian prajurit Singasari menyimpan keris di pinggangnya dan bersenjatakan tombak panjang. Nah, kemudian kita lanjut kepada soal berikutnya. Jika tidak menjaga keamanan wilayah, prajurit Singasari berperang. Jika tidak berperang, prajurit Singasari bersiaga di alun-alun keraton. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Prajurit Singasari bersiaga di alun-alun keraton setelah berperang. B. Jika tidak bersiaga di alun-alun keraton,
prajurit Singosari menjaga keamanan wilayah. C. Prajurit Singosari menjaga keamanan wilayah setelah berperang. D. Hanya prajurit Singosari yang menjaga keamanan wilayah. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, dari pernyataan yang sesuai dengan pernyataan tersebut, maka dapat kita simpulkan tidak ada jawaban yang merupakan kesimpulan dari premis pada soal. Karena tidak ada hubungannya satu sama lainnya ya. Maka jawabannya adalah ya, tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, kemudian kita lanjut kepada soal berikutnya. Hanya Senapati Agung yang memimpin prajurit Singosari dalam peperangan. Semua prajurit Singosari tunduk pada perintah Senapati Agung dalam peperangan. Pangeran Singosari bukan Senapati Agung dan tidak tunduk pada perintah Senapati Agung. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Prajurit yang tidak tunduk pada perintah Senapati Agung dalam peperangan bukan prajurit Singosari. B. Pangeran Singosari diperbolehkan memimpin prajurit Singosari dalam peperangan. C. Senapati Agung tunduk pada perintah Pangeran Singosari dalam peperangan. D. Pangeran Singosari tidak tunduk pada perintah Senapati Agung dalam peperangan. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, dari pernyataan yang sesuai dengan pernyataan itu adalah, maka dapat kita simpulkan karena semua prajurit Singosari tunduk pada perintah Senapati Agung dalam peperangan, berarti prajurit yang tidak tunduk pada perintah Senapati Agung dalam peperangan bukan prajurit Singosari. Maka pada option dapat kita temukan jawabannya adalah A. Prajurit yang tidak tunduk pada perintah Senapati Agung dalam peperangan bukanlah prajurit Singosari. Lanjut kepada soal berikutnya. Semua prajurit Singosari piawai berperang. Sebagian prajurit piawai berenang. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Semua prajurit Singosari piawai berenang. B. Sebagian prajurit Singosari tidak piawai berenang, namun piawai berperang. C. Semua prajurit yang piawai berenang adalah prajurit Singosari. D. Semua prajurit yang piawai berenang akan piawai pula berperang. E. Semua prajurit yang piawai berperang akan piawai pula berenang. Nah, dari pernyataan pada soal dapat kita simpulkan semua prajurit Singosari piawai berperang. Sebagian prajurit piawai berenang. Maka diperoleh dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, sebagian prajurit Singosari piawai berenang dan piawai berperang. Kemudian, sebagian prajurit Singosari tidak piawai berenang, namun piawai berperang. Maka dapat kita simpulkan
Jawabannya adalah B. Sebagian prajurit Singosari tidak piawai berenang, namun piawai berperang. Kemudian lanjut kepada soal berikutnya. Semua istana keraton dijaga para prajurit penjaga. Sebagian istana keraton dikelilingi benteng yang kokoh. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Tidak semua istana keraton dikelilingi benteng yang kokoh, namun dijaga prajurit penjaga. B. Istana keraton yang dikelilingi benteng yang kokoh tidak perlu dijaga prajurit penjaga. C. Para prajurit penjaga istana keraton berjaga di pintu benteng. D. Tidak semua prajurit penjaga menjaga istana keraton. E. Istana keraton yang tidak dijaga prajurit penjaga harus dikelilingi benteng yang kokoh. Maka dari pernyataan yang sesuai dengan pernyataan dapat kita simpulkan semua istana keraton dijaga para prajurit penjaga. Sebagian istana keraton dikelilingi benteng yang kokoh. Maka sebagian istana keraton dijaga para prajurit penjaga dan dikelilingi benteng yang kokoh. Sebagian istana keraton dijaga para prajurit penjaga, tetapi tidak dikelilingi benteng yang kokoh, atau tidak semua istana keraton dikelilingi benteng yang kokoh, namun dijaga prajurit penjaga. Maka dari kesimpulan dapat kita simpulkan jawabannya adalah A. Tidak semua istana keraton dikelilingi benteng yang kokoh, namun dijaga prajurit penjaga. Soal berikutnya. Semua hewan memamah biak makan rumput, sementara sapi termasuk hewan memamah biak. Kesimpulannya adalah A. Sapi tidak makan rumput. B. Sapi makan rumput. C. Hewan memanah biak tidak bertelur. D. Hewan memamah biak bertelur. E. Tidak ada kesimpulan. Nah, maka jawabannya dari kesimpulan soal adalah sapi makan rumput. Maka jawabannya pada option B, sapi makan rumput. Kita lanjut kepada soal berikutnya. Menyontek itu perbuatan tercela. Orang yang tercela harus dihukum. Danang pernah mencontek pada ujian semester yang lalu. Dengan demikian, A. Danang belum tentu orang tercela. B. Danang harus dihukum. C. Danang adalah seorang penyontek. D. Hukuman itu mengubah orang tercela menjadi orang baik. E. Tidak ada kesimpulan. Nah, dari soal dapat kita simpulkan Danang menyontek, maka harus dihukum. Maka pada optionnya dapat kita simpulkan jawabannya adalah B. Danang harus dihukum. Kemudian lanjut kepada soal berikutnya. Perjalanan dari Semarang menuju Solo harus melalui Boyolali.
Nah, Boyolali terletak di sebelah timur Semarang. A. Boyolali dekat dengan kota Salatiga. B. Boyolali terletak di sebelah selatan Solo. C. Boyolali terletak di tengah-tengah antara Semarang dan Solo. D. Semarang terletak di sebelah barat Boyolali. E. Semua kesimpulan salah. Dari soal dapat kita simpulkan, karena Boyolali terletak di sebelah timur Semarang, maka pasti Semarang terletak di sebelah barat Boyolali. Maka jawabannya pada option adalah D. Semarang terletak di sebelah barat Boyolali. Soal berikutnya. Pantai yang indah akan menarik banyak wisatawan. Kota Pacitan memiliki banyak pantai yang indah. Kota Madiun tidak memiliki pantai. A. Kota Pacitan dan Kota Madiun akan menarik banyak wisatawan. B. Kota Pacitan dan Kota Madiun tidak akan menarik banyak wisatawan. C. Kota Pacitan akan menarik banyak wisatawan dan Kota Madiun tidak. D. Kota Pacitan tidak akan menarik banyak wisatawan dan Kota Madiun akan menarik banyak wisatawan. E. Kota Pacitan dan Kota Madiun akan menarik wisatawan yang sama banyaknya. Nah, dari soal dapat kita simpulkan, Kota Pacitan akan menarik banyak wisatawan dan Kota Madiun tidak. Karena Kota Pacitan memiliki banyak pantai yang indah, sementara pantai yang indah akan menarik banyak wisatawan. Maka jawabannya adalah C ya. Kota Pacitan akan menarik banyak wisatawan, Kota Madiun tidak. Nah itu tadi pembahasan tentang soal bakat skolastik penalaran. Jangan lupa di subscribe ya untuk mengembangkan channel ini. Apabila kalian suka, klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.